Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kang Rosid dalam Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa bahagia bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya merasa sangat bahagia, merasa sangat bangga karena di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Kunir. Di samping itu beliau juga merupakan seorang penyuluh teladan tingkat nasional. Mari kita sapa bersama. Beliau adalah Bapak Ahmad Dafiq Zen SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Dafiq pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga di rumah sehat semua Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana selama menjalankan ibadah puasa ini, berjalan dengan lancar atau mungkin ada kendala atau bagaimana? Normalnya manusia saja sih sebetulnya. Kalau berbicara lancar ya kita berharap untuk lancar seterusnya. Tapi kalau berbicara ada kendala ya namanya kehidupan gitu ya. Tapi tetap kita harus mensyukuri apapun yang terjadi. Dan wabil khusus di bulan suci Ramadan tetap kita harus eksis, tetap kita harus mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya tentunya. Baik Bapak Dafiq, tema kita kali ini adalah menjaga konsistensi ibadah di luar bulan Ramadan. Sebelum kita mengupas lebih jauh mengenai bagaimana sih caranya menjaga konsistensi ibadah kita di luar bulan Ramadan ya, saya ingin meminta Pak Dafiq untuk bercerita. Biasanya selama bulan Ramadan ini amaliyah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini saya berada di kursi yang sebelah kiri bersama host yang terkece kita, yakni adalah Ustadz Rosid. Sama-sama berdomisili atau domisilinya di daerah Kunir. Panggil Bapak saja, jangan panggil Ustadz lah. Bapak Rosid gitu Bapak ya. Rosid. Dan kali ini saya yang menempati tempatnya yaitu di KUA Kecamatan Kunir. Berbicara terkait dengan merawat konsistensi amaliyah kita di bulan suci Ramadan untuk tetap konsisten di pasca Ramadan. Sebelum jauh ke sana, tentu hari ini atau bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan yang istimewa saya rasa, dan kita tahu semua bahwa ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan intinya adalah alaikum minan nar, dan puncaknya adalah ketakwaan gitu ya. Dan makanya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Nah, ini menjadi dasar kita terus mengoptimalkan diri bagaimana sebaik-baiknya untuk kita terus mengisi ruang, mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apapun itu, yang penting positif, agar senantiasa kita tidak melewati ruang atau tidak melewati waktu-waktu di bulan suci Ramadan yang pada akhirnya kita merasa eman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ruang besar kepada kita semua di bulan suci Ramadan untuk senantiasa, yuk ini loh sudah saya siapkan, yuk ini loh sudah saya kasih gitu kan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan rahmat yang luar biasa, maghfirah yang seluas-luasnya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kan saya rasa ini perlu dipertanyakan gitu ya sebagai seorang muslim. Nah, terlepas daripada
apa yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan, wabil khusus terkait dengan pembagian yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga gitu ya. Rahmat 10 hari pertama, kemudian yang kedua adalah maghfirah, dan kemudian yang ketiga adalah aikum minan nar. Nah, ini harus kita tanamkan, Ustadz. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Ramadan itu betul-betul istimewa. Ramadan itu bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, dan Ramadan itu perlu kita betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rahmat, Ustaz, maghfirah, kemudian itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Siapa yang tidak mau itu semua gitu ya. Tetapi kan tentu bukan hanya sebatas gratisan saja. Oke lah, sore hari kita keluar jalan-jalan ngabuburit ngambil takjil gratis, itu sebagai bentuk rahmat juga saya rasa. Tetapi kan untuk mencapai rahmat, maghfirah, kemudian itqum minan nar kan tidak sebatas gratis kita hanya keluar ngambil takjil itu saja, tetapi tentu kita harus balance dong dengan apa yang harus kita lakukan, yakni adalah mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan dengan hal-hal positif. Hal-hal positif seperti apa? Ya banyak saya rasa, dan sudah sering kita lakukan atau sering kita dengar. Contoh ya apa namanya, mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Ya apa namanya, salah satunya adalah sholat tarawih, qiyamul lail, dan seterusnya, sedekah, kemudian membaca Al-Quran, khatam Quran, dan seterusnya. Ini saya rasa rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan yang lumrah, yang sering sudah kita ketahui, tapi mungkin belum mantap di dalam diri kita, atau kadang masih ada sisi kurang semangatnya untuk melakukan itu semua. Seperti yang telah jenengan sampaikan bahwa dari fase ke fase di bulan suci Ramadan pun masih ada transisi. Fase pertama semangatnya luar biasa, fase yang kedua transisi menurun, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang menjadi dasar untuk kita terus semangat untuk betul-betul mengisi ruang di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Okay. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang positif, baik meningkatkan ibadah wajib maupun ibadah sunnah ya. Nah, untuk sementara ini di samping sholat tarawih berjamaah dan tadarus Al-Quran, apa yang sudah jenengan lakukan selama bulan Ramadan ini? Karena background jenengan kan sebagai seorang penyuluh yang terjun langsung ke masyarakat ya. Selama bulan puasa ini mungkin jenengan sering berjumpa dengan masyarakat, dengan majelis-majelis taklim. Nah, apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan ini di samping melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Mungkin itu nanti bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah atau mungkin penyuluh-penyuluh yang lain. Oke. Nah, kalau berbicara lebih variatif lagi, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi ruang, mengisi waktu di bulan suci Ramadan, terlepas dari apa yang saya lakukan, oke lah, ini kalau berbicara saya jauh daripada sempurna. Tetapi gini, mengisi ruang di bulan suci Ramadan, mengisi waktu di bulan suci Ramadan yang kaitannya adalah dengan ibadah, tentu bukan hanya sebatas ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu saja, tetapi terlepas dari itu semua, hal-hal yang sifatnya terlihat itu tidak begitu berbobot, tetapi sejatinya itu adalah hal yang bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang sudah sering kita ketahui adalah sedekah atau menyiapkan makan untuk orang yang berpuasa. Kita tahu bahwa ulama sudah menyampaikan itu semua. Ketika kita menyiapkan atau memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, gitu kan, gitu ya. Nah, makanya kita tahu hari ini orang yang biasanya sulit untuk sedekah di bulan suci Ramadan, kita berlomba-lomba untuk sedekah. Kemudian orang yang biasanya kurang untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, luar biasa diisi untuk membaca Al-Quran. Nah, ini saya rasa bentuk keramatnya Ramadan ya, bentuk luar biasanya Ramadan, dan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, berbicara rahmat, tentu hari ini bukan hanya sebatas yang sifatnya ibadah juga,
Tetapi kita tahu tumbuhnya perekonomian di bulan suci Ramadan luar biasa. Orang yang biasanya tidak jualan gitu ya, tetapi musimannya jualannya di bulan suci Ramadan saja. Jualan apa? Takjil, jualan mempersiapkan hal-hal yang mau untuk buat buka gitu ya. Kan kita tahu di pinggir-pinggir jalan untuk jual lauk pauk saja dan seterusnya. Nah, ini kan salah satu rahmat Allah ditaruh di bulan suci Ramadan, itu juga salah satunya menumbuhkan perekonomian atau simpelnya adalah memberikan rezeki kepada orang-orang melalui jualan itu tadi. Nah, ini kalau kita mau memahami lebih jauh lagi, kalau kita mau berpikir sebetulnya orang yang jualan itu terlepas mendapatkan laba dari jualannya, sebetulnya itu juga mendapatkan peluang pahala besar di bulan suci Ramadan khususnya. Kenapa? Karena yang mereka jual adalah hal-hal yang akan disantap ketika berbuka puasa. Dalam arti yang konteks itu adalah dia menyiapkan makanan-makanan yang akan dimakan oleh orang yang berpuasa. Kan gitu. Nah, artinya tergantung bagaimana menatanya hari ini. Makanya monggo kepada teman-teman, kepada saudara semua yang mungkin memiliki profesi jualan khususnya di bulan suci Ramadan, ya udah diniati saja sekaligus menyiapkan berbuka puasanya orang-orang muslimin, terlepas daripada jualan gitu ya, tapi diniati juga untuk berbuka puasa atau menyiapkan makanannya orang yang berbuka puasa. Ya syukur-syukur kalau jadi labai dengan banyak-banyak karena mau dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Kalau ada lebihnya ya langsung saja taruh di masjid atau langsung dibagikan di pinggir jalan mungkin ya. Karena sebagai bentuk rasa syukurnya, bentuk sodakohnya wabil khusus di bulan suci Ramadan. Baik, Ustadz tadi jenengan jelaskan terkait penjualan takjil yang ada di pinggir jalan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya para pedagang makanan ataupun minuman itu di bulan Ramadan itu tidak hanya orang yang berjualan takjil di sore hari, akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat itu kan banyak saudara-saudara kita yang berjualan makanan dan minuman di siang hari. Karena kita sadar bahwasannya tidak semua masyarakat kita itu satu beragama Islam, tidak ya, ada yang non muslim juga, atau mungkin ada umat Islam yang ketika bulan Ramadan itu berhalangan. Nah, realita di masyarakat itu banyak orang yang berjualan di siang hari dan kemudian banyak juga pembelinya gitu. Nah, selama ini kan kita lihat di media sosial, kemudian di televisi, seringkali terjadi yang namanya persekusi pada orang-orang yang berjualan di siang hari. Ada yang makanannya itu dioratarit gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat atau bersikap pada fenomena yang terjadi semacam ini, sementara kita sadar bahwasanya di Indonesia ini tidak semuanya muslim dan tidak semua muslim itu berpuasa. Mungkin orang-orang yang melakukan pekerjaan sangat berat, penggali pemecah batu itu kan, nah itu biasanya siang juga tidak berpuasa, kemudian makan di warung gitu. Nah, kita selaku umat muslim bagaimana sih sekiranya kita bisa bersikap yang bijak itu? Apa yang harus kita lakukan, Ustadz, sebagai umat muslim? Sebelum kita memvonis seseorang, tentu kita harus introspeksi diri sebetulnya. Makanya pentingnya ilmu ya ini gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana sebetulnya ketika orang yang berjualan di siang hari, kemudian kita tahu bahwa lepas saja dulu ini ya, kita berbicara gini, hari ini sebetulnya kan orang itu ada beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang memang berjualan di siang hari, hemat saya adalah ya kita harus yang berpikir hari ini. Yang harus berpikir ya kita hari ini sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, hakikatnya adalah kita diwajibkan untuk berpuasa. Apapun itu. Terlepas daripada udzur-udzur syar'i itu tadi ya, kita tidak bahas itu. Terlepas daripada itu semua, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalaupun ada orang yang memang dibebaskan untuk tidak berpuasa karena udzur syar'i itu, ya tentu dia harus menghormati orang yang berpuasa dong.
tentu dia harus menghormati orang yang tidak berpuasa, yang menghormati orang yang berpuasa. Nah, tragedi hari ini yang terjadi adalah, mohon maaf, yang tidak berpuasa itu terlalu ngedeng, terlalu melihat, terlalu menampakkan diri yang merasa bahwa itu hal yang biasa, atau itu hal yang sudah biasa, hal yang tidak menjadi sesuatu yang seharusnya disimpan, harusnya tidak ditampakkan, malah hal yang kelihatannya sepele. Nah, ini yang menjadi problem, gitu kan. Makanya monggo, ketika memang ada udzur syar'i yang memperbolehkan panjenengan semua tidak berpuasa, saya harap hormatilah orang-orang yang berpuasa. Dengan apa? Dengan jenengan tidak menampakkan diri bahwa jenengan itu tidak berpuasa, dengan makan di pinggir jalan seenaknya dan seterusnya, naik sepeda sambil rokokan dan seterusnya. Ini kan bukan lagi karena udzur syar'i sebetulnya menurut saya, tapi karena memang sejatinya orang tersebut lah terlalu menampakkan diri. Nah, makanya kalau kita berbicara terkait lebih lebar lagi terkait dengan keistiqomahan kita pasca Ramadan untuk senantiasa tetap mempertahankan amaliyah kita yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan untuk tetap konsisten, ya tetap kita harus jangan terus menyalahkan setan, tetapi kita harus tetap introspeksi diri kepada diri kita. Apa yang sudah pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Maksimal nggak yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jangan-jangan bulan suci Ramadan hanya sebatas kita lewati saja, tapi kita tidak betul-betul memanfaatkannya, yang pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Betul, Ustaz? Berarti mungkin untuk solusi terbaik ya bagi pedagang yang berjualan di siang hari itu untuk memberikan tabir mungkin ya Ustadz pada dagangannya itu. Gini, kalau kita mau menghukumi orang yang berjualan, saya tidak akan menghukumi orang yang berjualan. Pada dasarnya ada isti'an al-maksiat, ya haram. Membantu terhadap kemaksiatan, ya haram, tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, saya tidak tahu niat orang yang berjualan itu dasarnya apa. Yang jelas siapa tahu orang yang berjualan adalah orang yang bukan muslim, kemudian memang mempersiapkannya adalah memang untuk orang-orang yang non muslim, tetapi ya makan kebanyakan adalah orang muslim. Beda lagi sudah konsepnya. Yang salah siapa? Kan gitu akhirnya. Oke lah, proses kalau ditutupi dan seterusnya mungkin itu adalah bentuk penghormatannya, dikasih tabir mungkin dari luar. Oke. Nah, ini saya tidak mencoba untuk prakteknya seperti apa, kemudian praktek baiknya seperti apa. Saya tidak akan berbicara itu. Saya hanya berbicara bahwa sejatinya adalah kita diwajibkan untuk berpuasa. Kalaupun kita tidak berpuasa karena udzur-udzur syar'i yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, hormatilah orang-orang yang berpuasa. Oke, Ustadz. Tadi kita sudah bicara banyak tentang keistimewaan bulan Ramadan, amalia-amalia di bulan Ramadan, bagaimana konsistensi kita menjaga ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi fenomena yang terjadi di masyarakat ya, semakin Ramadan itu berlalu, semakin dekat pada hari raya Idul Fitri, realitanya ibadah kita bukan tambah meningkat Ustaz, tapi realitanya tambah menurun. Seperti sholat tarawih yang awalnya safnya itu penuh, kemudian nanti safnya makin maju, tinggal satu saf di depan. Nah, itu mungkin Ustadz bisa memberikan saran, tips bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dan ingin menjalankan ibadah-ibadah sunnah secara konsistensi selama bulan puasa itu, apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita ini semangatnya tetap terjaga dan bisa konsisten melaksanakan ibadah, Ustaz? Oke, satu hal sebetulnya, ngaji, tambah terus ilmu kita. Nggak ada sudah. Kenapa? Ya karena semua itu tergantung dalam ilmu. Semakin banyak ilmu kita, maka kita harus lebih berhati-hati dalam bersikap. Semakin banyak pemahaman kita, dan kita memahami bahwa Ramadan itu hal atau bulan yang istimewa, maka kita betul-betul akan memanfaatkannya. Nah, mohon maaf. Makanya ini kan Ramadan itu adalah madrasah ketakwaan kita. Kita mencoba untuk melatih bagaimana kita betul-betul menguji ketakwaan kita, betul-betul hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ujungnya kan ke sana. Ujungnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah,
kita hari ini di dalam hati kita sudah tertanam nggak kita menjadi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa? Punya keinginan nggak menjadi orang yang bertakwa? Nah, setiap sesuatu yang kita inginkan, tentu kita harus melalui proses itu dong. Nah, apa proses-proses yang harus kita lakukan hingga pada akhirnya menjadi orang yang mutakin, menjadi orang-orang yang bertakwa? Yaitu tadi, laksanakan sesuatunya di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Artinya, hari ini adalah kembalikan semuanya kepada diri kita. Kembalikan semuanya kepada diri kita. Saya yakin bahwa semuanya paham kok, puasa itu wajib. Saya yakin semuanya paham kok bahwa tarawih itu tidak ada di selain bulan suci Ramadan. Saya yakin juga keistimewaan Qiyamul Lail itu juga luar biasa. Saya yakin bahwa kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Saya yakin semuanya paham itu, dan sudah berkali-kali kita semua mendengar itu daripada tokoh-tokoh agama yang memberikan pemahaman kepada kita tentang itu. Tetapi kembali lagi kepada kita mau menjalankan itu semua atau tidak? Kita mau nggak menjadi orang yang bertakwa? Arahnya kan ke sana, Ustaz. Tadi yang jenengan sampaikan bahwasanya supaya kita bisa menjaga semangat dan konsistensi ibadah di bulan Ramadan itu kuncinya ada pada ngaji. Nah, kata ngaji itu sendiri kan memiliki konotasi yang bervariatif ya. Ada yang bilang ngaji itu ngaji Quran, ada yang bilang ngaji itu ngaji kitab, ada yang bilang ngaji itu ngaji dan lain sebagainya. Nah, yang jenengan maksud ngaji di sini ngaji yang bagaimana, Ustaz? Gini lah, thalabul ilmi maksud saya mencari ilmu. Kita jangan berhenti untuk mencari ilmu. Kita jangan sampai merasa ilmu kita semua cukup. Maka kita harus tetap bagaimanapun kita adalah orang yang masih haus akan ilmu. Kita semua adalah orang yang masih butuh akan ilmu. Makanya mau tidak mau kita harus tetap untuk mencari ilmu. Nah, itu tadi sudah. Kalau kita berbicara terkait dengan dari awal banyak, pertengahan mengurang, dan terakhir malah tinggal sedikit. Itu kan kembali kepada orangnya masing-masing. Jadi ayo kita perbaiki tata niat kita, ayo kita luruskan, dan ayo kita betul-betul yakinkan bahwa dan pahamkan kepada diri kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang tidak ada selain bulan Ramadan yang istimewa seperti ini. Diskonnya besar-besaran, rahmatnya sudah luber-luber, maghfirahnya sudah diberikan sebanyak-banyaknya, kemudian pada akhirnya al-iku minan nar. Nah, gini lagi, logisnya kan gini toh, kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan setan-setan itu dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Artinya kalau kita pahami dari konteks itu bahwa potensi untuk melakukan keburukan atau kejelekan kan sedikit toh. Sedikit seharusnya kan. Malah potensi kebaikan itu yang banyak, karena surganya sudah dibuka selebar-lebarnya, dan pahalanya pun dilipat gandakan pada saat itu. Siapa yang tidak mau akan demikian. Tapi nyatanya masih ada orang-orang yang memang belum konsisten untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa monggo semuanya, khususnya kami pribadi, untuk tetap bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, agar senantiasa kita betul-betul bisa memaksimalkan dan mengisi ruang-ruang waktu di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwasanya bulan Ramadan adalah sangat istimewa, di mana ketika kita melakukan kebaikan itu nilai atau pahalanya dilipat gandakan. Itu memicu setiap umat Islam untuk melakukan kebaikan seperti bersedekah, kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini terjadi hampir di semua tempat di seluruh dunia. Umat Islam melakukan hal yang sama. Akan tetapi ketika bulan Ramadan itu telah selesai, nah di luar bulan Ramadan ini kita kembali seperti semula. Nah, kembali yang awalnya malas kembali jadi malas lagi. Apakah ini ada kaitannya dengan karena nilai atau pahalanya menurun sehingga kita itu tidak lagi semangat atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana sih kita menjaga konsistensi ibadah kita di luar bulan Ramadan itu, Ustaz? Nah, berbicara terkait pasca Ramadan ya,
berbicara terkait pasca Ramadan, tentu kalau jenengan menyampaikan tadi pahalanya menurun, kemudian kita ibadahnya juga menurun, iya berarti kitanya, kan gitu. Kemudian kalau kita nanti alasannya ibadahnya menurun karena setan sudah dilepas, ya bisa jadi gitu ya. Karena di bulan suci Ramadan kan setan dibelenggu. Kita semangat tuh untuk ibadah karena tidak ada yang mengganggu kita. Kemudian pasca Ramadan kita ternyata terganggu lagi oleh setan, pada akhirnya ibadah kita juga terganggu. Oke, sebelum kita menyalahkan setan, ya kembali lagi kita harus introspeksi diri kita. Di bulan suci Ramadan kita ngapain? Di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan apa saja? Di bulan suci Ramadan niat kita sudah betul gak? Di bulan suci Ramadan sudah kita isi dengan hal apa yang pada akhirnya seperti janjinya, yakni adalah muttaqin. Kita menjadi orang yang bertakwa. Maksud saya adalah kalau seandainya kita tidak betul-betul memaksimalkan di bulan suci Ramadan, gitu ya, maka apakah rahmat, apakah maghfirah, kemudian muttaqinnya kita dapat? Kemudian pasca Ramadan apa? Kan gitu. Nah, makanya sebelum kita menyalahkan setan, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita kembalikan semuanya kepada diri kita gitu loh. Berarti kesimpulannya ada pada kata muttaqin itu ya Ustaz. Kalau kita sudah mencapai makom muttaqin itu, orang yang bertakwa itu, mau Ramadan kah, mau di luar Ramadan kah, kita akan konsisten menjalankan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Betul. Kan ketakwaan itu pada dasarnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik kan di situ. Dan kita sudah paham perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Gitu kan? Kemudian yang dilarang itu apa saja. Sebenarnya kita sudah memahami itu. Ya, gambaran kecilnya adalah lampu merah itu berhenti, lampu kuning itu jalan pelan-pelan, lampu hijau itu adalah jalan saja. Gitu kan, kita paham itu. Kadang memang ya orang ya kadang ya lampu merah ya tetap aja diterobos gitu lah. Nah, makanya kembali lagi bahwa kita harus betul-betul muhasabah diri, introspeksi diri, apa yang sudah pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya itu akan mengantarkan kita setelah bulan Ramadan. Makanya khususnya di bulan suci Ramadan ini, khususnya para sahabat Bima Sakti, ayo kita isi dan hiasi hari-hari di bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan kita pada akhirnya mendapatkan ketakwaan gitu ya, agar betul-betul kita pasca Ramadan terus konsisten. Mohon maaf, istiqomah itu bukan harus banyak kok, kan gitu. Khairul umur adawamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baiknya perkara itu adalah dawam, konsisten, langgeng, ya. Atau istiqomah, meskipun sedikit. Tidak harus banyak, sedikit saja. Yang penting kita konsisten. Yang penting kita itu adalah istiqomah. Itu adalah lebih baik. Tapi lebih baik lagi banyak dan istiqomah. Gitu maksudnya. Ustaz, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung penghujung acara pada kesempatan kali ini ya. Sebelum pemirsa Bima Sakti dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup ya Ustadz program kita kali ini, mungkin ada closing statement Ustadz atau saran-saran yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah atau penonton yang ada di studio. Silahkan Ustadz. Baik, sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah berada di hari yang atau 10 hari yang ketiga ya di bulan suci Ramadan ini. Kedua Ustadz. Kedua ya. Oke, 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Tentu ayo kita betul-betul tanamkan semangat kepada diri kita untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita betul-betul menggapai al-itqu minan nar dari Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya menjadi muttaqin sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu itu semua kita bisa capai dengan apa? Dengan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini.
isi kegiatan-kegiatan yang positif, isi dengan hati yang bersih, isi dengan niatan-niatan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah karena niat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya teringat dawuh daripada Abu Ya Syed Muhammad, yakni adalah la takun abdan di Ramadan, kun abdan lillah. Janganlah kalian semua menjadi hamba daripada bulan suci Ramadan, tapi kalian semua menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa ayo jangan sampai kita beribadah karena bulan suci Ramadannya saja, tapi pasca Ramadan kita hilang ibadahnya. Tapi ingat, kita lakukan semuanya, ibadah kita lakukan, kegiatan-kegiatan positif kita lakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan memandang bulannya, baik bulan suci Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, pasti kita akan tetap konsisten, tetap kita akan istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita semua, khususnya para sahabat Bima Sakti, semoga kita semua tergolong orang-orang yang betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Dan menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, dan semoga kita semua betul-betul bisa istiqomah melanjutkan hal-hal yang pernah hal-hal positif yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita lanjutkan nanti pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian program Bima Sakti pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa acara mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.